selesai. Mau kemana lu? Udah siap-siap baju tuh. Besok aku mau pergi, say. Udah dapat telepon, dapat beasiswa di luar negeri, S2. Luar negeri lu? Itulah, aku pun bingung antara entertainment atau pendidikan, tapi aku lebih mending pendidikan dulu dah. Udah ngomong bos belum kalau mau keluar? Belum. Jo, HP ku tadi lobet, aku cas. Mau konten hari ini. Oh, gak tau lah, saya pun bingung. HP ku yang mau telepon bos, mau WA bos pun bingung, mati lagi dicas. Ya, saya bilangin Mas Banar suruh ngubungin. Oh iyalah, saya nih lagi selamat tinggal Mas Banar. Bis Reva, Apa Mas? kok kayaknya lagi mau berbenah tuh mau kemana? Aku mau keluar negeri, sedih sih sebenarnya. Gimana ya? Itu penting pendidikan, dapat beasiswa. Oh iya, aku lupa ngasih tahu bos. HP ku yo lobet mati. Iya, kita kan mau ada konten sama bos tuh. Terus gimana itu? Coba tanya dulu. Oh gitu. Iya, soalnya kan sekarang kan udah mulai tenar nih Miss Reva nih. Amin. Yuk, tapi kan pendidikan penting bos. Iya sih, itu. Bos Mas. Iya. Kalau gitu saya telepon Pak Bos deh dulu deh untuk kasih tahu aja. Sedih sih sebenarnya. Ya udahlah, Oke, kasih ya. tahu dulu ya. Ya. Aku sembari bertemu. Ikatlah sayang. Hati-hati. Hei bos, bos. Aduh, saya cepat-cepat datang ke kantor, datang dari kantor ke sini. Katanya ada info penting, kamu katanya mau pamit. Iya bos, saya dapat telepon, dapat beasiswa di luar negeri. Jadi dapat beasiswa untuk lanjutkan kuliah ke luar negeri. Luar negeri, Universitas ternama bos. Sudah kamu pikirkan matang-matang? Udahlah bos, pendidikan juga kan penting bos. Apapun itu, bila itu dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh pasti baik. Kami semua kru mendukung apa yang kamu lakukan, tapi dengan satu syarat. Hari ini kita ada membuat satu konten ya, konten bos. untuk mengunboxing smartphone dari Tecno. Smartphone apa itu? Mungkin bisa dikasih lihat. Spark 6 Go bos dari Tecno. Spark 6 Go dari Tecno. Tapi bos, saya ingatin lagi, masa mentang-mentang saya mau pergi, Oke. belum pembukanya yang kenyal-kenyal. Selamat datang di channel Angger Waspada bersama saya Angger Waspada, pria pembenci kekerasan. Dan saya Reva Harisma, cowok tomboy, pecinta kekenyal. Salam kenyal. Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan menggunakan masker, Mencuci tangan, jaga jarak. jauhi kerumunan. Oke, untuk para penggemar atau Angger Waspada channel, saya ingin memberitahukan bahwa untuk besok dan kemudian hari saya tidak lagi ditemani oleh Miss Reva karena beliau akan melanjutkan studi kuliahnya ke luar negeri. Dapat beasiswa, kesempatan kan bos, pendidikan lebih penting daripada... Ya, mari kita dukung dia untuk mencapai keinginannya. Dan hari ini kita akan mengunboxing apa Miss Reva? Unboxing Spark 6 Go dari Tecno. Yaitu Spark 6 Go dari Tecno. Kayaknya nggak usah lama-lama ya bos ya, kita langsung aja unboxing. Langsung aja handphone ya. unboxing. Cus, cekidot. Check it out. Anywhere you go, give it all. Meski tergolong kelas entry level, Tecno mengklaim smartphone terbarunya ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih berperforma tinggi dengan harga yang kompetitif. Tecno Spark 6 Go menawarkan sistem kamera unik yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengabadian momen melalui foto dan video. So, tunggu apa lagi? Langsung aja kita unboxing dan kita ketahui spesifikasi lengkapnya tentang smartphone ini. Check it out! Oke, sebelum kita unboxing, ada baiknya kita menyinari box ini dengan UV disinfektan stick agar tidak ada virus dan bakteri yang menempel pada box ini dan kita terhindar dari virus dan bakteri tersebut.
Dan setelah dirasa aman, langsung aja kita unboxing box ini dengan menggunakan seperti biasa apa? Gunting. Ya, menggunakan gunting. Oke, kotak sudah terbuka. Kita letakkan dulu smartphone-nya. Untuk paket ini sudah diberikan kartu perdana M3, jadi nggak usah beli kartu perdana lagi. Ada buku petunjuk dan kartu garansi. Kita kesampingkan dulu dan kita lihat apa lagi yang terdapat dalam box ini. Oke, lalu ada kepala charger di sini. Untuk Spark 6 Go sendiri belum mendukung fast charging. Tentunya membutuhkan waktu 3 jam untuk pengisian dari 0 sampai 100%. Kemudian seperti biasa untuk Tecno Spark masih dilengkapi dengan headset. Lalu ada konektor kabel data maupun daya micro USB, masih menggunakan micro USB, berarti masih menggunakan konektor tipe lama. Oke, dan yang terakhir adalah membuka stiker yang masih menempel pada bagian bodi dan layar smartphone ini sendiri. Dan seperti ini bentuk dari smartphone Tecno Spark 6 Go. Kita kesampingkan dulu dan rapikan serta menginstal beberapa aplikasi agar digunakan sebagai bahan review. Dan untuk mengawali review ini kita biasanya akan membahas tentang body dimensi. Untuk dimensinya sendiri sebesar 165.6 dikali 76.3 dikali 9.1 mm. Untuk di bagian bawah sendiri terdapat slot micro USB, jack audio dan lubang speaker. Sedangkan untuk di bagian atas tidak terdapat apa-apa alias polosan. Untuk bodi bingkai bagian sebelah kiri tidak terdapat apa-apa alias polosan juga. Sedangkan untuk tombol power dan volume up and down terletak di bagian bingkai sebelah kanan. Untuk slot SIM card serta SD card berada di belakang bodi smartphone ini. Cara memasukkannya adalah dengan cara membuka backdoor bagian belakang smartphone ini yang terbuat dari bahan material plastik. Lanjut, sekarang kita ke sisi layar. Untuk dimensinya sendiri mempunyai besaran 6,52 inch dengan resolusi 720 dikali 1600 pixel dengan perbandingan 20:9. Dan layar sendiri telah memiliki proteksi dari Corning Gorilla Glass 3. Sedangkan untuk panel layar sendiri menggunakan IPS LCD. Sisi layar memang enak dipandang, namun kurang nyaman saat digunakan. Kalimat itulah yang bisa saya gambarkan untuk bagian layar dari Tecno Spark 6 Go ini. Secara dimensi memang sudah cukup luas dengan 6,52 inch dan menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi HD+. Warna yang ditampilkan cukup berwarna dengan viewing angle yang baik, bisa dibilang sedikit melebihi kelasnya. Juga masih ditambah dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Namun sayangnya layar ini sedikit kurang enak saat digunakan untuk bermain game atau mengketak-ketik secara cepat. Padahal saya belum memasang proteksi anti gores. Seringkali saya harus mengetik ulang kata yang salah atau mengantisipasinya dengan melakukan tekanan yang lebih kepada layar ini. Oke, kita beralih ke sensor kamera. Totalnya terdapat 3 lensa kamera yang dimiliki Tecno Spark 6 Go, 1 di depan dan 2 di belakang. Untuk keperluan swafoto disiapkan kamera 8 megapiksel dengan bukaan 2,0 yang dilengkapi lampu kilat.
Lampu ini berjenis LED, disematkan di sebelah kiri sensor alias bukan dengan cara menyalakan layar hingga terang. Sementara di belakang terdapat setup dua sensor kamera yang diletakkan sejajar bersamaan LED flash, seolah memiliki 3 kamera. Sensor utamanya beresolusi 13 megapiksel mendukung autofokus dan diafragma sebesar 1.8. Sensor sekulernya tidak sebutkan jenisnya. Dugaan saya untuk membantu hasilkan efek bokeh yang lebih baik. Fitur AI Scene Detection mampu kenali 18 jenis pemandangan yang berbeda dengan tingkat akurasi 95%. Sementara fitur lain seperti AI Body, AI Body Shaping juga hadir untuk mempercantik foto diri. AI Body Shaping hanya hadir pada varian memori tertinggi karena chipset yang digunakan sedikit berbeda. Lalu bagaimana dengan perekaman videonya? Ada 3 opsi perekaman video dengan resolusi 480 pixel, 720 pixel, dan maksimum 1080 pixel dengan 30 fps. Hasilnya tergolong biasa saja. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Tecno Spark 6 Go. Seperti ini hasil dari rekaman video kamera depan dari Tecno Spark 6 Go. Ini untuk di outdoor ya. Cukup bagus dengan harga 1 jutaan walaupun hasilnya ya biasa-biasa saja, tapi untuk bersosial media maupun untuk selfie sudah lumayan bagus untuk di rentan harga 1 jutaan. Seperti ini untuk hasil kamera video dari Spark 6 Go ini ya. Untuk kamera depannya sendiri yang beresolusi 1080 pixel dengan sensor kamera 13 megapiksel. Lebih bagus dari kamera selfie-nya yang jelas ya. Terus oke. Autofokusnya juga lumayan. Oke, lanjut kita bahas tentang segi performanya. Untuk performa sendiri saya langsung mengujinya dengan menggunakan aplikasi Benchmark Antutu dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk varian dari Tecno Spark 6 Go sendiri memiliki 3 varian, yaitu perbedaan antara internal memori dan RAM-nya, sedangkan yang saya gunakan adalah varian tertingginya. Varian yang saya pakai adalah yang memiliki RAM 4GB serta internal memori 64GB dan menggunakan Helio A25. Sementara itu, A25 punya 4 core CPU ekstra di 1,5 GHz serta GPU yang sedikit lebih unggul dari varian-varian lainnya. Dan untuk menguji performanya, saya memainkan beberapa game diantaranya Mobile Legends, PUBG, dan Genshin Impact.
untuk Mobile Legends dan PUBG, walaupun semua setting rata kiri dapat dimainkan dengan lancar. Namun berbeda dengan game Genshin Impact, walaupun sudah disetting standar atau medium, terjadi lag dan terdapat banyak frame drop. Oke, sekarang kita masuk ke segi sound system atau speaker dari Technospark 6 Go. Di sini tidak dijelaskan apakah telah mendukung Dolby Atmos atau tidak, namun sudah mendukung loudspeaker. Berikut sampel keluaran audio dari Technospark 6 Go. Meskipun menggunakan sistem Android Tengo Edition, Tecno Mobile berikan ragam fitur ekstra pada antarmuka HiOS 6.2 milik Technospark 6 Go ini. Sama sekali tidak terasa seperti sistem operasi versi ringan. Dan bila kamu sebelumnya sudah menggunakan Infinix, tampilan menu dan lainnya bakal terlihat mirip alias familiar. Ada pula sensor fingerprint dan face unlock yang sangat mudah digunakan. Untuk fingerprintnya sendiri termasuk cepat, yaitu sekitar 0,2 detik. Dan untuk baterainya sendiri, dengan prosesor yang cukup hemat daya, Technospark 6 Go punya kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Tentunya belum didukung dengan fast charging, di mana mengisi daya smartphone ini membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 3 jam. Jadi kesimpulannya adalah, dibanding dengan kompetitor yang pernah saya coba sebelumnya, Tecno Mobile janjikan fitur yang lebih banyak dan spesifikasi yang lebih tinggi lewat Technospark 6 Go. Oke, Miss Reva, seperti apa sih tadi setelah Anda review? Mungkin kasih pendapat kepada penonton. Wow, HP ini luar biasa. Selain harga terjangkau, Benar. berapa coba? Cuman 1 jutaan. Jadi orang tua yang punya anak mereka minta handphone, dibelikan handphone untuk belajar online, untuk daring di rumah. Gak usah bingung. Nih, saya beri referensi handphone ini. Terus layarnya penuh bagus, kamera lumayan, baterai cukup besar untuk yang suka main game. Harian. Seharian full, masih full, bukan full sih, pasti berkurang. Pokoknya terjangkau lah bos. Oke, silakan ngomong lagi. Oke, sekian dulu review video singkat dari kami. Terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasi. Makin banyak like komen-komennya ya. Check it out. Cus. Sampai jumpa. Bye.